Halo guys, ketemu lagi bareng gua Agus. Kali ini gua mau sharing nih yang lagi heboh akhir-akhir ini, yaitu iOS 14 ya, update buat Apple iPhone ataupun iPad OS kalian. Ini jadi di updatean kali ini banyak sebenarnya berubah, tapi yang gua mau highlight di sini yaitu kustomisasi buat OS ininya, home screen-nya ya. Karena kalau kalian lihat di sosial media pasti akhir-akhir ini banyak deh yang nampilin gambar-gambar kayak begini nih. Kalian iPhone-nya bisa berubah-ubah tuh tampilannya kayak gini. Ini tuh, ini lumayan lah buat orang yang tadinya pakai Android kayak gua. Itu kalau buat balik ke iPhone emang rada bosen sih tampilan iPhone, tapi dengan updatean kayak gini exciting banget, jadi menarik. Jadi kita mau kutak-atik iPhone ya, langsung aja. This is Tera, Gadget Review. Nah, ini jadi tampilan awal itu seperti ini. Kita akan coba kustomisasi yang paling simple itu. Pertama, kalau swipe ke kiri dari layar utama kalian, itu akan ada tampilan kayak gini buat berbagai macam widget. Terus kita bisa edit. Di sini kalian bisa plus, dan di sini ada yang namanya Smart Stack. Terus ada foto dan macam-macam yang lain kalian bisa pilih. Di Smart Stack di sini itu adalah gabungan dari beberapa aplikasi kalian. Nih, kalian bisa diambil yang ukurannya gede, yang kecil. Nah, gua ambil yang kecil ya misalnya. Ini kita taruh di home screen. Nah, ini sesuatu yang tadinya nggak bisa. Jadi setelah di add ke home screen ini kayak gini tampilannya. Tuh, kalian bisa swipe ini. Jadi satu widget ini berbagai fungsi. Nah, terus kalau misalnya kalian bisa tambahin lagi, ini kalau yang paling simple tambahin apa ya? Baterai deh, yang paling berguna juga. Ini baterai di sini. Jadi kalau kalian yang punya jam atau AirPods itu akan kelihatan baterainya di sini. Tadi gua cari mana sih baterainya. Battery. Nih. Nah, ini kalian bisa add, terus ditaruh di home screen. Nih, jadi tampilan kayak gini. Nah, ini kan tampilan yang sebenarnya belum pernah ada sebelum iOS 14 gitu. Sebenarnya swipe ke kanan juga ada drawer, tapi itu gua nggak bahas di sini. Jadi ini buat step 1 yang paling simpel, kalian pakai widget bawaannya dari iOS 14. Sekarang buat yang step kedua ini yang lebih agak repot dikit deh. Kalian bisa download widget-widget ini tuh, gara-gara updatean ini banyak yang orang jual-jual widget baru itu di website App Store, apa di aplikasi store-nya tuh kayak gini. Ada contohnya widget Smith, kalian bisa download. Ini jadi buat kustomisasi widgetnya beda gitu, nggak kayak yang bawaan iPhone. Ini kalian bisa lihat, bisa kalender, bisa kalkulator, macam-macam lah. Di sini gue coba install widget Smith, kasih lihat ke kalian. Jadi tetap sama, tambahinnya di sini. Jadi kalian bisa custom widgetnya beda dari yang kebanyakan orang pakai. Misalnya kita lihat mana bentar widget Smith, kita search. Nih, widget Smithnya kita pilih mau yang ikonnya kecil, sedang atau gede. Misalnya kita ambil yang sedang di sini. Kita add widget. Di sini bawaannya ini ya, kalender ya. Kita bawain ke sebelah. Nah, kita taruh di sebelah kanan. Nih, di home screen-nya kayak gitu. Widgetnya beda kan sama yang widget bawaannya iPhone. Ini kalian bisa edit juga di sini. Jadi kalau misalnya mau tambahin widgetnya, kalian customisasi sendiri, tap aja widget Smith-nya. Terus misalnya mau edit deh, yang ini nggak mau kalender, kalian bikin sendiri. Tuh, mau diganti jadi foto, jadi apa, itu bisa. Saya sini gue jadiin foto. Save. Nah, akan berubah. Oh, jadi widget Smith-nya udah jadi tampilannya foto. Gitu. Kalian bisa ganti-ganti yang lain, dan ini sebenarnya limitless ya, kalian bisa edit sendiri. Itu jadi banyak banget kustomisasi widgetnya. Kalian bisa rubah tadi kan kalender, mungkin Apple Health, bisa tools macam-macam. Jadi nggak terbatas cuma di foto atau baterai aja. Dan kenapa gue di sini pakainya yang iPhone? Karena kalau di iPad OS masih ada keterbatasan. Di iPad OS itu gimana pun juga dia beda sama iPad sama iOS 14. Jadi widgetnya tetap di sebelah kiri aja. Kalian nggak bisa masukin widget ini ke home screen nih. Tuh, nggak bisa. Jadi buat kustomisasi widgetnya iPad OS terbatas, beda sama si iPhone. Dan kustomisasi yang paling terakhir itu ya gitu, rubahin icon ini satu-satu nih. Jadi ikonnya yang standarnya dari si Apple kita rubah nih, jadi
Bisa dari galeri foto apa aja, tapi gua saranin kita download dah misalnya icon pack-nya dari si website ini, icons8.com. Ini banyak yang gratis-gratis di sini, kalian bisa download. Kalau misalnya malas download satu-satu, bisa cari yang berbayar, itu udah langsung pack, jadi udah komplit, enak. Ini cara downloadnya gampang banget. Ikonnya kalian bisa save kayak begini langsung, di save image, terus masuk ke galeri kalian. Terus kita buat bikinnya pakai shortcut. Jadi shortcut di sini sebenarnya buka aplikasinya tuh jadi kayak pakai shortcut sih, dia bukan murni buka aplikasi ya. Jadinya gue contohin di sini. Kalian bikin new shortcut. Tunggu dari awal. Nah, ini kita bikin dulu plus new shortcut. Terus kalian bisa search open app. Ada open app. Kalian bisa bikin mau open aplikasi apa nih. Kita bikinnya buka kamera deh. Tadi kan udah download gambarnya kamera. Nah, udah open kamera, terus kita bisa masukin add to home screen di sini. Setelah add to home screen, kalian kasih nama nih ikonnya, misalnya jadi kamera. Terus ikonnya kita ganti deh, choose foto. Jadi gue udah ambil gambar foto kamera, use gitu, add. Nah, jadi di home screen kalian udah icon kamera. Nah, ini kalau dipencet kamera di sini, ini akan ngebuka shortcut sebentar baru buka kamera. Jadi bukan benar-benar murni langsung buka aplikasi ya. Jadi ini memanfaatkan shortcut buat mainin icon. Mungkin kedepannya akan ada update yang bikin langsung nggak ada perpindahan beberapa detik kayak gitu. Tuh, bisa coba, tuh dia buka shortcut baru buka kamera. Moga-moga sih updatean baru nggak perlu pakai shortcut lagi ya. Tapi buat sementara kayak gitu dulu caranya. Dan kalau rajin, kita rubahin satu-satu, kita coba ini, kira-kira kayak gini hasilnya. Jadi ini kira-kira hasilnya kayak gini nih, abis gua kutak-atik ikonnya, ya maaf deh, karena keterbatasan kreativitas. Jadinya mentok-mentok bisa kayak gini. Tapi kalian bisa atur-atur sendiri, kayak tadi widgetnya yang gue bilang bisa cari sendiri, terus wallpaper bisa cari sendiri. Terus juga icon-iconnya kalian bisa rubah-rubah. Kalau kayak gue tadi kan malas satu-satu rubahinnya, itu dan ini kayak nggak begitu satu set ya. Kalau misalnya kalian ketemu yang satu set, pasti akan lebih enak lihatnya gitu. Gue tes di sini, misalnya kalian buka Twitter, dibuka, lari dulu sebentar, baru lari ke Twitter. Nah, jadi kayak gitu. Sekali lagi, di sini keterbatasannya si iOS 14 dan iPadOS itu masih kalau buka custom icon masih kayak gitu. Dan juga gara-gara si iPadOS dan iOS ini bikin ada custom icon kan, ini jadi kalian bisa cek di App Store itu. Jadi banyak yang jualan icon-icon dadakan, dan gosipnya sih, bukan gosip sih, emang bener sih. Ada satu orang yang bikin custom icon aja itu langsung dapat miliaran loh harga itunya, dia punya penghasilannya karena widgetnya laku banget. Jadi kalian yang buat orang-orang yang hobi emang graphic design, boleh banget jadinya gambar-gambarin icon tuh submit ke Apple Store. Itu lumayan banget sih hasilnya. Itu aja dulu, jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.